Saya ambil contoh ya seperti ini ya. Ini contoh ya. Saya ambil contoh kalau resiko seperti ini saya ambil contoh. Kita kasih nomor dulu nomor satu urutnya ya. Kemudian apa proses bisnisnya ya mungkin administrasi kantor ya. Area kerjanya kantor sudah pasti ya karena kan kita lingkupnya di kantor saja. Contoh bahaya ketiganya apa nih kira-kira? Bahaya ekonomi ya. Karena orang kantor baik kan kerjanya kan duduk ya. Duduk depan komputer ya. Kemudian kerjanya mungkin kelamaan duduknya ya daripada berdirinya gitu ya. Situasinya rutin ya karena aktivitas rutin di kantor ya. Nah, apa isu nih yang terjadi ini ya? Nah, saya ambil isu contoh negatif ya. Ternyata kursinya masih belum standar itu kursinya. Ya, kursinya masih biasa-biasa aja, Pak. Ada gambarnya kursinya seperti apa, bentuknya yang aman gitu ya, yang safe buat orang gitu kan. Ya berkepentingan siapa? Di internal lah ya. Kan ini berhubungan dengan internal kita sendiri ya. Jadi lebih ke internal gitu kan. Nah, apa kebutuhan harapannya berhubungan dengan requirement? Nah, bahaya ekonomi itu yang spesifik bicara tentang kursi itu diatur di Permenaker nomor 5 2018 ya. Itu ada Pak, Bapak bisa lihat di situ gambarnya seperti apa, bagaimana bentuknya ya. Ya, itu bisa menjadi referensi untuk dipatuhi ya. Kemudian apa yang harus dipatuhi ya tidak hanya bahaya ekonomi ya, sebenarnya di situ juga ada kesehatan ketiga lainnya seperti bagaimana kita memastikan kondisi udara ruang kerja aman ya, indoor air-nya bagaimana ya, kemudian kualitas debunya, noise, kemudian cahaya ya, itu ada macam-macam supaya yang bisa kita lihat apa saja yang menjadi kesehatan dalam lingkungan tersebut. Jadi tidak hanya bahaya ekonomi saja gitu ya, juga ada yang lainnya gitu. Nah, kemudian karena tadi di poin 6-nya itu isunya sudah negatif, jadi dia dimasukkan ke dalam resiko gitu. Kenapa? Karena selama kursi itu belum diganti ya selama itu resikonya masih ada. Ya, karena ya kita membiarkan sebuah sumber bahaya tetap seperti itu kan sama aja kita membiarkan waktu ya, tinggal tunggu waktunya aja gitu kan. Kapan akan terjadi case-nya gitu. Jadi resiko yang paling parah ya ketika orang duduknya sembarangan, tidak mematuhi etika duduk yang benar menurut standar ekonomis, ya kemungkinan besar dia akan mengalami low back pain ya atau mengalami saraf kejepit ya bahasa bahasa umumnya gitu ya, saraf kejepit atau mungkin gangguan saraf tulang belakang ya. Itu saya punya pengalaman dulu waktu di pabrik, teman saya pernah mengalami seperti itu dan maaf aja itu dia mengalami impact 2 tahun mengalami disfungsi ereksi Pak itu ya buat laki-laki ya seperti itu. Jadi memang sangat sangat bahaya sekali ya. Dia mengalami itu 2 tahun Pak akibat dia mengalami setelah operasi itu ya, operasi saraf kejepit itu Pak. Jadi nggak main juga. Nah, saya ambil contoh, saya ambil nilai konsekuensinya 3 ya. Kenapa 3? Karena kalau round enough ini ya. Nah, round enough saya ambil skornya contoh 3 round enough ya. Kemudian kemungkinannya 4. Kenapa seperti itu gitu kan? Ya. Nah, kalau kita kalikan 3 kali 4 ya 12 ya. Saya ambil contoh sederhana aja ya. Kita ambil metris yang gampang aja 5 kali 5 ya supaya nggak susah gitu ya. Nah, 12 itu masuk kategori risiko tinggi gitu kan. Nah, hierarkinya nanti tinggal dibuat itu. Apakah kita mulai dengan kuliah 5 kan nggak mungkin buang kursi kan mungkin ya. Nah, mungkin substitusi lah. Jadi substitusinya mungkin dengan mengganti kursi yang sesuai standar ekonomis kan. Kemudian mungkin engineering, pengaturan layout kantornya dibuat lebih safe gitu kan. Kemudian administrasinya mungkin menambah poster-poster ya, atau mungkin sosialisasi yang berhubungan dengan bahaya ekonomi ya, itu juga perlu dilakukan. Dan APD mungkin buat teman-teman yang kerja di gudang itu biasanya angkat-angkat berat itu sebaiknya ditambahkan belt ya di perutnya gitu ya. Saya punya pengalaman waktu saya ngaudit ke Thailand itu semua operator yang angkat-angkat berat itu semua dikasih belt semua Pak di perutnya Pak supaya dia tidak mengalami orang bilang turun bro ya atau hernia gitu ya.
seperti itu ya. Itu satu alat juga untuk membantu juga. Kemudian setelah kita ketemu resikonya, ya pasti kita buat programnya, ya masuk ke program nanti ya, ke sasaran ketiga, zero PHK. Kita kan nggak mau terjadi kejadian ada karyawan atau pegawai yang mengalami PHK dalam hal ini tadi itu bagian tadi itu ya, sampai cacat tadi itu. Jadi ke sana arahnya gitu. Nah, kemudian mungkin supaya asesmen ini terkontrol dengan benar, selalu dipantau ya berprosesnya, supaya tidak lempar-lemparan. Tapi pada saat audit, kalau namanya nggak ada, ntar saling Pak, lempar-lemparan, Pak, ngeles Pak. Ini bukan tanggung jawab saya nih, tanggung jawab sini ya. Tapi kalau di dalam tabelnya sudah ada namanya orangnya, ya pasti dia tidak akan bisa mengeles itu ya. Gitu. Ini contoh yang risiko ya. Kemudian contohnya punya peluang seperti apa? Nah, kalau ini risikonya tadi saya bilang lebih kepada negatif impact ya. Nah, kalau yang positif impact, saya ambil contoh seperti ini, yang simpel saja. Proses bisnisnya adalah operasional produksi ya, saya ambil gitu. Area kerjanya area produksi. Bahaya ketiganya apa? Bahaya fisik. Kenapa? Bahaya fisik itu banyak sekali Pak, yang berhubungan dengan kegiatan operasional ya, baik dengan alat, dengan mesin, dengan alat bantu, dengan alat operasi, alat berat, sebagainya ya. Jadi banyak sekali, bahaya fisik itu banyak sekali ya. Situasi rutin. Isunya apa? Nah, saya ambil contoh isu yang positif Pak ya. Nah, ini yang sering kami coba temukan bahwa sesungguhnya ada perusahaan yang secara safety performance sangat bagus ya. Saya ambil contoh gini. Ternyata ketika kita audit, total man hour-nya 2 juta jam kerja nih tanpa LTI. Nah, ini kan sebuah keberhasilan sebenarnya ya. Tidak pernah ada case LTI ya sampai 2 juta jam kerja. Ini kan isu positif sebenarnya ya. Artinya kan ini sebuah keberhasilan ya, keberhasilan yang dicapai oleh sebuah organisasi. Tentu saja dengan kerjasama tim ya, effortnya, kebijakan dari top manajemen, support dukungan dari top manajemen ya, adanya komunikasi yang baik, adanya program-program yang dilakukan dengan baik, nah itu kan bisa tercapai itu 2 juta jam tanpa kecelakaan, tanpa LTI. Ya, yang berkepentingan siapa? Interorganisasi. Ya, kalau kita bicara requirement-nya ya kita ambil aja lah undang-undang SAPI kita ya, 170 ya, tentang K3 itu sebagai payung hukumnya lah, karena bicara tentang total jam kerja secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian apa persyaratan yang mesti dipenuhi ya sesuai dengan Undang-Undang 170 kan banyak sekali ya yang harus kita coba comply gitu ya. Nah, ketika isunya tadi positif ya, isu internal tadi positif ya, saya ambil contoh tadi ternyata dia mencapai 2 juta jam kerja tanpa lost time injury. Ini kan sebuah keberhasilan ya, maka dia tidak masuk risiko, tapi masuknya ke peluang gitu. Kenapa? Karena yang diminta adalah bagaimana membuat menciptakan peluang untuk melakukan improvement. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu lihat bedanya ya. Ketika muncul isu positif, maka dia akan muncul ke peluang gitu ya. Apa peluangnya itu ya? Pertama sudah pasti program yang tahun lalu itu sudah bagus itu dipertahankan ya. Bagaimana supaya bisa lebih efektif, lebih efisien ya, jangan kendor gitu kan. Nah, karena itu yang menjaga performance kita supaya tetap bisa mencapai tadi 2 juta jam kerja tadi gitu. Kemudian bagaimana mungkin di dalam programnya mungkin ada sedikit perlu penambahan kompetensi ya. Ada peningkatan SDM gitu ya. Juga mungkin ada perlu penambahan beberapa fasilitas yang mungkin bisa dibuatkan dalam bentuk activity plan-nya gitu, programnya seperti apa. Nah, jadi itu sebenarnya yang mau saya coba gambarkan di sini bahwa yang kami temukan di lapangan itu belum jelas itu yang mana yang masuk resiko, yang mana masuk peluang. Padahal sesungguhnya dari data keberhasilan yang dicapai itu sebenarnya harusnya banyak peluangnya gitu ya. Karena memang kenyataannya memang faktanya seperti itu. Nah, itu yang belum banyak tercapture di dalam tabel Hierro-nya gitu ya. Bagaimana menciptakan peluang-peluang tadi itu. Kenapa? Karena kenyataannya ada beberapa organisasi yang berhasil meredam risikonya gitu, bisa menekan risiko sekecil mungkin ya. Sehingga dia akan banyak membuat improvement ya, peluang-peluangnya untuk
mempertahankan pencapaian yang sudah didapat. Nah, ini yang harusnya tergambar di dalam tabel risk tadi itu. Jadi, kalau saya boleh kasih gambaran, ketika kita membuat tabel RO itu, ya tinggal dibuat kolomnya terpisah gitu, kolom risk dan peluang. Ketika isunya negatif, maka dia masuk ke risiko gitu ya, dan dikendalikan menggunakan hierarki. Tapi ketika dia itu positif isu, maka yang muncul adalah peluangnya. Bagaimana peluang itu dibuat untuk mempertahankan pencapaian yang sudah didapat. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai terjadi kasus baru atau kasus berulang. Itu kan sebenarnya itu yang diharapkan. Tidak boleh ada yang namanya masalah berulang atau masalah baru yang terjadi. Nah, saya beri contohnya. Kalau di scoring mungkin karena ini bicara peluang, tentu saja kan ada benefitnya gitu ya. Dari poin ABC tadi itu, kalau kita lihat tadi di contoh tadi di netlist tadi itu, saya kasih nilai 4 ya, karena itu peluang ini besar sekali untuk bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena mungkin skornya, ya mungkin biayanya cuma sekitar 10-30 juta, nggak terlalu banyak gitu kan, dari sisi skor. Perlu budget cuma sampai 30 juta. Nih, contoh ya, ini contoh aja ya. Nah, sehingga besar kemungkinan bisa dilakukan. Kemungkinannya 4 ya. Kemungkinan bisa terlaksana. Kenapa? Karena ya mungkin meningkatkan SDM mungkin cuma 1-2 orang yang perlu training gitu ya. Mungkin juga perlu penambahan tools dan equipment mungkin 1-2 ya, nggak banyak gitu ya. Jadi saya pikir mungkin nah, dari hasil kaliannya peluangnya 16. Nah, nilai peluangnya 16 ini harusnya sangat benefit buat organisasi gitu ya. Jadi peluang itu tentu saja sangat menguntungkan organisasi. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke dalam sasaran K3 tadi itu, kita mengupdate tadi itu. Jadi program yang tadinya sudah bagus, tambahannya apalagi nih yang harus kita buat di dalam program K3. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, materi saya bagaimana membedakan antara risiko dan peluang dan implementasi. Nah, kalau terkait dengan resiko lain tadi, mungkin saya bisa ambil contoh, kalau teman-teman yang mengalami kerusakan properti, ya bisa dihitung berapa cost-nya itu, propertinya itu. Berapa kerugian perusahaan akibat rusaknya properti tersebut, atau kehilangan properti atau kehilangan aset, ya berapa uangnya. Itu bisa masuk ke risiko tadi ya. Kenapa? Karena tadi selain orang tadi mengalami kerugian lain ya, risiko lain gitu ya, yang harus dimasukkan ya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sementara seperti itu materi saya. Untuk materinya selanjutnya ada pertanyaan, saya persilakan.